Weh, halo halo. Kita siap-siap dulu ya, Rizal, Kenzi. Boleh di tap tap tap. Boleh di tap 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 biar makin rame. Selamat datang teman-teman. Kita nunggu yang lain juga ya. Hari ini kita live-nya agak maleman. Karena tadi sempat ada kerjaan. Tapi kita akan sama-sama ngoding lagi ya. Kita akan bikin yang mungkin ini atau bawah, kayaknya ini aja kali ya. Nah, yang ini nih, inspiring interiors crafted with passion. Habis ada foto-fotonya. Gitu. Thank you Rizal udah share. Gimana kabarnya teman-teman? Halo B, Malik. Hai Malik. Selamat datang teman-teman yang baru join. Ini baru banget mulai ya. Baru banget live. Mulainya pun belum ya. Teman-teman, selamat datang yang baru join. Sudah nonton konten gue yang terakhir belum? Ada kode promo untuk kelas online. Ya, hari ini Kenzi pakai HTML CSS saja. Naku, follow bang. Waduh, nggak main follow Naku. Saya main kayak gituan cupu dah, sumpah. Kayak dihina-hina pasti. Ini lanjutan kemarin kan bang? Betul. Kah bang? Ya betul Malik. Ini lanjutan kemarin dan sudah ada linknya di GitHub. Ya, cari aja GitHub Ruli Saputra 15, cari yang interior landing page ya. Interior landing page. Kalian bisa ambil code-nya di sana. Oke? Jadi mau ikutin gua dari awal sampai akhir boleh, lihat code-nya dipelajarin juga nggak masalah ya. Yang penting kalian bisa semuanya, oke? Thank you Rizal udah share live videonya. Thank you banget teman-teman yang sudah tap. The best. Ya. Kita sambil nunggu yang lain. Kok ada gitu anjay? Keren. Bang, daftar kelas di mana? Daftar kelas apa ya? Daftar kelas sama gua atau kelas fullstack.id? Gua tuh nggak buka kelas tahu. Ini maksudnya mau daftar ke kelas gue atau apa nih? Halo teman-teman yang baru join. Banyak banget, gue nggak bisa sebut satu-satu kayaknya. Bang nggak minat double stream. Double stream di YouTube gitu ya? Nggak kuat internetnya ya. Daftar kelas kak, kelasnya gue gitu. Gue nggak buka kelas sayangnya ya. Kalau mau double stream, mungkin gue mikirnya apa di TikTok tapi streamnya landscape gitu ya. Tapi gue lihat orang-orang yang streaming landscape itu nggak terlalu banyak yang nonton ya. Bang udah jadi webnya Sendi Setiawan? Belum. Hai Makindo, thank you udah follow. Bang udah jadi itu webnya belum ya. Ini kita tinggal kayaknya hal section terakhir lah nih. Ini sama bawah mungkin. Bawah terlalu simpel ya. Sama bawah ini kali ya. Nah sama bawah ini nih. Mungkin kita bikin nih. Besok-besok maksudnya. Kalau ini kita selesaikan ini dulu. Jadi cuma sejam kita berhasil bikin website banyak ya. Bang, Tailwind usah nggak bang? Kalau lu nggak bisa CSS-nya susah Tailwind-nya ya. Ketinggalan jauh nih bang gue, API nih. Oh, enggak. Ada di GitHub ya. Tenang saja, tidak perlu ragu. Cari di GitHub aja. Bang, kok aku nggak bisa nginget CSS ya? Naku. Sama CSS ya. Nggak perlu diinget. Di coding terus aja. Diulang-ulangin terus lama-lama nanti masuk di kepala, menyatu dalam darah, habis itu keluar dalam ubun-ubun ya. Halo teman-teman, 61 orang. Thank you banget yang sudah join. Malam hari ya. Malam-malam. Orang biasa tidur, kita produktif bareng. Oke? Kita mau jadi orang hebat bukan? Produktif terus. Ya tapi jangan terus-terusan ya, istirahat juga ya. Halo bro. Thank you sudah like. Thank you sudah share live videonya ya. Kalian luar biasa, Rizal. Thank you yang sudah press like. Yuk kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya sebelum mulai ya. Karena kalau misalnya nanti sudah mulai sharing, kan jarang ngobrol. Halo bro, thank you sudah kasih gift. R Forendra, thank you. Gimana sih biar inget terus tag atau HTML, Fikri? Di codingin terus Fikri. Ini sebuah kuncian nih. Gue juga nggak hafal. Tapi kunciannya adalah di codingin terus. Cari di Google, kalau lupa, habis itu codingin. Kalau lupa cari di Google, codingin gitu aja terus ya. Thank you R Forendra dal share ya. Aneza, Bang bisa Anez. Bang bisa gasi ngoding front end terus database-nya pakai SMPP doang. Sebenarnya mungkin statementnya kalau gue boleh revisi dikit gini. Database-nya tuh bisa apapun.
Nggak harus SHMPP. SHMPP itu software kayak semacam menyiapkan laptop lu untuk ngoding lah gitu. Tapi apakah ngoding front end terus database-nya pakai PHP-MyAdmin ya, atau pakai database-nya gitu ya? Itu bisa kok. Yan RSTM, materinya apa nih Bang sekarang? Kita lanjutin bikin website keren ini ya. Kalau teman-teman lihat kemarin nih, semua orang yang nonton live gue tuh sudah berhasil bikin website kayak gini nih. Tapi ini kayak terlalu mepet atasnya, nanti kita benerin. Ini lihat ada animasinya. Habis itu ini bisa di hover. Habis itu ada efeknya juga. Ya. Gitu. Oke. Kemarin seluruh orang yang nonton live gue bisa bikin kayak gini. Gue jamin. Oke. Karena kita ngerjain bareng gitu. Mantap next di YouTube jarang ada konten ngoding sampai ngobrol. Ini nih. Kita ngonten lagi ngoding sampai ngobrol ya. Kalau pakai SMPP bahasa program harus PHP atau enggak Bang Anes? Kayaknya setahu gue SMPP itu nggak harus PHP sih ya. Kayaknya kemungkinan besar pakai PHP. Kalau mau nggak pakai PHP, Node.js bisa install NVM ya. Aber, Bang mau tanya untuk yang sering lupakan gimana ya Bang? Sering lupa, aneh maksudnya. Dikodingin terus, sumpah. Kalau lu maksain hafal tuh susah. Thank you Fatimah. Fatimah Zahra. Woi, dikasih gift oleh Fatimah. Megatron Bang, desain di Dribble bisa dipakai untuk desain bangun web portofolio ya Bang? Harus izin dulu. Kayaknya harus izin Megatron. Megatron selamat datang. Sudah lama nggak join live gue. Selamat datang Bung Megatron. Kayaknya harus izin. Nah, tapi gue nggak tahu gimana izinnya. Mungkin bisa ngomong langsung ke beliau ya. Mungkin ke Mahit atau siapapun yang ada di Dribble. Wah, 97 orang. Selamat datang teman. Izur, Bang belajar dari nol gimana caranya? Kalau mau belajar dari nol, pastinya di roadmap.esa. Roadmap dari seluruh roadmap ya. Jadi kayak lu mau belajar apapun di sini aja. Roadmap ini kayak lu dikasih jalan menuju arah mata angin yang tepat gitu ya, supaya Anda tidak bingung. Bang, beda outline sama border apa? Outline tuh kayaknya garis terluarnya, border tuh garis lebih dalamnya ya. Spill HTML, seru bet live-nya. Thank you Reza Fatah ya. Kayak biasa kita ngobrol-ngobrol dulu. Nanti kalau sudah mulai jam 9.05 kita gaskan bikin website kayak gini. Gua yakin semua orang bisa bikin website kayak gini ya. Kalau nonton live gue, anjay ya. Dan kali ini saya tidak jualan ya. Halo Sang Pengjareskom, my friend. Mern apa udah deprecat Bang? Enggak ada versi ya Mern-nya. Fontnya mirip Poppins apa Bang? Ini Halo Sans Bro. Kalau Halo Sans Bro? Halo Bro. Sorry, ke distract ya. Masa ada namanya? Ini nih namanya Noto Sans Mono ya. Cari di Google Font. Spill HTML. Ini sayang ya. HTML-nya ya. Disusun dengan rapi. Berdasarkan cinta kasih terhadap ngoding ya. Aku udah siapin Visual Studio. Sekarang apa Bang? Sekarang Anda buka GitHub. Cari Ruli Saputra 15 ya. Nah ini nih. Interior landing page ya. Interior landing page. Cari Ruli Saputra 15. Habis itu kalian git clone. Atau kalian bisa juga download zip. Setelah download zip. Ikutin panduan di sini. Ya, habis itu kalian bisa jalanin ya. Ada yang DM gue bilang, Bang, gue bisa nih bikin website. Habis itu gue lihat websitenya, dia edit dengan yang kita bikin kemarin dan membanggakan saudara-saudara ya. Terima kasih teman-teman yang sudah follow ya. Terima kasih ya. Sudah 89 orang, sudah rame. Mau kita mulai atau enggak nih? Kalau mau mulai bilang gas bang, end bang. Muka lu jelek bang, gitu. Jangan ya, tidak baik. Bang bagi tips komit bang. Kalau komit tuh lu harus mencintai dulu ya. Oh enggak. Kalau komit tuh ada ininya guys. Biar lu nggak pusing ya dengan keadaan dunia yang sekarang yang penuh dengan lika-liku kehidupan. Nggak penting ya. Tapi ini nih, kalau lu mau, komit konvensional nih. Nih, ini kunciannya untuk kalian ya. Cuman di live ini nih gua share nih ya. Konvensional commits. Ini nih cara lu commits dengan gaya yang profesional dan mantap. YouTube apa Bang? Biar diikutin. YouTube Ruli Saputra. Ya, yang ini Ruli Saputra ya. Konten-kontennya membahas react gitu-gitu. Tapi belum. Ayo guys, bilang gas. Biar gue mulai nih. Dua tiga. Tadi 23 nanya apa ya? Oh, ada penontonnya 23 ya. Ada yang penontonnya Sang Panjareskom ya. Oke, gas nih. Bikin apa nih Bang? Kita bikin website interior. Anjay ya. Semua orang bisa ngoding. Bang lu backend-nya pernah pakai apa aja? Backend pernah pakai Python, pernah pakai Node.js, Express pernah. Java pernah. Sip.
Kita mulai aja ya, daripada makin turun penontonnya. Selamat datang teman-teman di kelas online gratis untuk kalian semua ya. Jadi kita hari ini akan lanjutin bikin website yang keren ini ya. Kita kan kemarin sebelumnya sudah bikin yang ini nih. Yang atas, nomor 1, nomor 2. Ini nih kayak framingnya kurang bagus ya. Bentar ya guys. Nah, biar cakep ya. Bentar ya, gua rapiin dulu dikit ya. Kita udah bikin halaman ini nih, 1, 2, sama 3. 1, 2 nih nih ya. Kita udah bikin. Habis itu kita lanjut ke halaman nih. Inspiring interiors crafted with passion ya. Passion, oke? Nah, pertama-tama kita akan bikin section lagi. Nah, nama sectionnya itu misalnya produk galeri ya misalnya ya. Produk galeri. Galeri ya. Hati-hati ngomongnya ya. Produk galeri ya. Produk galeri itu maksudnya apa ya? Gua kasih nama produk galeri itu karena ini nih isinya adalah foto-foto ya. Nih foto-foto ya. Habis itu ada teks, habis itu ada foto-foto, habis itu nanti kita masukin teks juga di kiri bawah. Dan shape bullet ini mungkin kita bisa tambahin juga ya. Oke? Pertama-tama kayak biasa guys ya. Ada yang bisa kasih tau gue nggak? Kalau lihat Figma atau tampilan ini kita ngapain dulu di awal? Course gratis udah. Kalau makan siang gratisnya bang. Aduh. Prit. Guys, bantu gue guys. Biasanya kalau yang ngikutin gue live, sebelum gue ngoding kita ngapain dulu? Bebas aja jawab aja di komen ya. Ini bukan kayak kelas ya guys, kayak santai aja ya. Halo Ratna, thank you udah follow. Halo teman-teman yang baru join, selamat datang. Baca doa bang, betul ya, baca doa masing-masing ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Gak tahu bang, baru ngefollow. Setel lagu, ya udah nggak apa-apa. Biasanya kalau gue mendapatkan styling desain kayak gini nih, yang gue lakukan pertama adalah menerka-nerka. Kira-kira gue harus ngapain? Betul. Misalnya kayak gini. Layoutnya adalah ada teks, habis itu ada image, nah, ada teks, habis itu ada image ya. Image-nya itu juga image-nya kayak ada image yang gede sama image yang satu-satuan gitu. Nah, gue tuh biasa menggunakan Flexbox ya. Flexbox layout gitu. Jadi kalau gue bayangin ini adalah kolom nih. Flexbox kolom, ada teks. Di dalam kolom yang baris kedua ini, gue bikin flex direction-nya row nih. Nah, di dalamnya baru ada image-image. Gitu ya. Live setiap hari apa, Bang? Nggak tahu. Kemungkinan tidak ada jadwal pasti, tergantung kerjaan ya. Jadi, pantengin aja, follow aja. Nanti biasa gue TikTok story. Kapan gue ini. Halo Sensei, maaf telat. Santuy Axel, thank you banget sudah join lagi. Penonton setia, mantap sekali ya. Nah, pertama sudah gue bikin ini produk galeri ya. Produk galerinya gue udah bikin, habis itu gue bikin stylingnya di sini. Produk galeri. Bantu gue kira-kira nih. Gimana caranya menampilkan flexbox kolom nih. Ada teks dan di bawahnya ada foto-foto. How's your day, Sensei? Baik, gimana kabar? How's your day, Axel? Ini lagi jalan pulang. Hati-hati, RZ, thank you follow. Thank you, Sang Pencari Reklam sudah jawab. Yeah. Ini produk galeri nih guys. Ini kan gue mau bikin displaynya itu jadi kolom. Maksudnya kolom itu apa? Jadi dia ini vertikal ya. Caranya gimana? Tinggal display. Codingnya tuh kelihatan nggak sih codingannya? Nah, kelihatan lah ya. Nah, ini display, flex. Bang, tadi nama GitHub-nya apa? Ruli Saputra 15 ya. Nih. Nanti codingan yang malam ini gue akan push juga ke sini. Kelihatan ya? Terima kasih yang telah merespon ya. Display flex, abis itu gue mau flex direction-nya kolom ya. Ini gue tunjukin bedanya gimana ya. Kalau udah produk galeri display flex dan flex direction-nya kolom, coba nih ya teman-teman ya, gue masukin H1-nya adalah, jangan H1, semua H1 ya. H2 ya. Inspiring interiors crafted with passion ya. Ya, abis itu nanti teks judulnya di sana, gue tambahin paragraf, misalnya tes 1, 2, 3. Teman-teman lihat ya, ini magicnya ya. Ini kan ada codingannya, ini kan ada, bentar. Ini produk galerinya kita kasih margin dulu ya, everybody ya. Kasih apa? Kasih margin ya. Oke, kita kasih margin, kita refresh, bentar, ini kayak nggak ada space-nya. Nah, ini ada space-nya ya. Padding ya.
Sudah dikasih padding, dikasih space, teman-teman lihat ya. Kalau misalnya flex direction-nya gua ganti row, dia akan menyamping, jadi horizontal. Kalau kolom, dia ke bawah. Gitu ya. Saya ulangin sekali lagi teman-teman, semuanya. Angkat tangan. Kalau mau menyamping, gunakan row. Kalau mau ke bawah atau vertikal, pakai kolom. Ya, telat belum Android? Ini baru banget mulai ya. Itu adalah layout sederhana. Kalau misalnya mau ke tengah, center, ya. Kalau mau ke tengah, pakai align, items ya. Kalau mau bikin tengah ya. Kalau misalnya mau ke ujung, pakai flex N ya. Simple sekali bukan? Kita bisa bikin website Google. Bang, kalau codingnya diubah di web gak usah refresh, bisa nggak kayak live? Bisa ini Andreas, ini live. Gua make fit ya. Itu fit itu apa? Itu toolchain front end ya, supaya bisa melakukan hot reload dan sebagainya, bundling, production dan everything, everyone, every know. Tapi intinya gue make fit atau make live server juga bisa. Itu buat ini ndak make extension baby. Siapa tadi yang nanya? FGH enggak ya. Ini ndak make live server ya. Ini ndak make. Ini tuh make fit. Tapi bisa pakai extension Visual Studio Code juga. Sandwich, Bang, gue juga ngikutin di rumah tapi pakai Tailwind. Makasih, Bang. It's okay Sandwich ya. Terserah kalian mau pakai AP, tapi yang belum pernah sama sekali ngoding bareng gue, yuk kita pakai CSS basic saja ya. Oke, kita lanjut, teman-teman. Kan kita nggak mungkin bikin konten interiornya 1, 2, 3, tesnya ya. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih. Tulisannya nih sudah cukup lah ya, H2 ya. Atau nih gue kasih tips ya. Kita bisa melakukan namanya nested CSS atau styling dalam styling. Maksudnya apa gitu ya? Kalau teman-teman lihat ini produk galeri ya. Produk galeri ini punya anak. Anaknya apa aja nih? Ada yang bisa bantu jawab gue? Bantu jawab nggak? Section produk galeri ini ya. Dia punya 2 child. Childnya apa aja? Live tiap jam berapa, Bang? Harusnya jam 8.30, cuman hari ini jam 9. Anaknya H2 sama P, mantap sekali Sandwich, gak usah sih. Tapi kalau pakai raw untuk website yang bisa diakses pakai HP itu kan, iya bisa pakai wrap. Arka, thank you, betul. Ada H2 dan 4. Nah, tadi gue mau ngomong apa ya? Nah, kita akan mencoba menstylingin H2. Caranya gimana? Mungkin teman-teman biasanya taruh aja Bang H2 di sini. Nah, kalau lu taruh H2 di sini, maka semua H2 pada dokumen tersebut, pada web tersebut akan berubah efeknya. Stylingannya. Nah, supaya nggak berubah stylingannya, teman-teman. Nah, kita masukin di dalam CSS ID-nya. Ya. Jadi di dalam CSS, nih dalam styling ada styling lagi. Nah, styling inilah yang kita coba atur. Misalnya, teksnya gua mau 3 rem. Gede ya, 2 rem. Gede. Oke. Dan kita tambahin satu lagi nih. Ini cuman di live gua kasih tahu kalian semua ya. Ada salah satu teknologi namanya text wrap balance. Ini apa? Jadi text wrap balance itu adalah properti CSS yang dimana nggak dikasih kelas ya. Kalau nggak dikasih kelas, DJ share gratis kah Bang? DJ? Lagu DJ-nya? Gratis? Maksudnya? Oke lanjut. Nah, kenapa nggak pakai kelas? Karena teman-teman lihat nih cara bacanya. Di dalam produk galeri, kalau ada elemen H2, maka styling ini akan jalan. Jadi nggak perlu kelas. Kita nggak perlu menggunakan banyak nama-nama kelas, gitu ya. Kita save aja. Dengan menambahkan text wrap balance, teman-teman tuh bisa membalancein teksnya ya. Kalau panjang. Jadi kalau nanti panjang nih misalnya, gini. Nah ini kan kayak gini ya. Ini maksudnya apa ya? Gue matiin balance-nya misal. Nah lihat teman-teman. Dia tidak ngebalancein teksnya. Gitu. Enggak Laravel Bang, Ryu. Itulah jadi kenapa gue pakai text balance supaya dia ngebalancein teksnya secara automatically ya. Dia jadi ada perhitungan matematisnya di belakang. Tapi ingat, jangan pasang text wrap balance ini di setiap elemen atau elemen gedenya. Karena itu bisa membuat performance websitenya turun karena dia harus mengkalkulasi berbagai kemungkinan. Canggih. Live gue. Live yang lain belum tahu soalnya saya nggak nonton.
Tapi gue ada beberapa lihat orang-orang live kayak Sang Pengjareskom gue nonton. Dia sekarang aktif live, agak malam ya tapi. Kayak malam-malam, kadang juga siang. Sama gue tuh ada lihat satu orang yang jelasin database gitu deh. Apakah itu langsung responsif? Belum responsif ya. Kita belum responsif. Karena website ini gue tujukan untuk desktop. Belum responsivitas. Halo Bang, halo Bulldog. Selamat datang Bulldog. Anda bukan seekor seekor anabul bukan? Oke, kita lanjut. H2-nya sudah kita stylingin. Nah, habis itu sekarang kita bikin kita bisa bilang sebagai sebuah div lah ya. Jadi kan tadi sudah pakai section, sekarang dalam div ya nggak masalah lah ya. Nah, di dalam div ini gue akan tambahin kelas. Nama kelasnya adalah product apa ya? Product image container, misal kayak gitu ya. Jadi gue akan bikin, thank you banget sudah share Kopiko live-nya, thank you yang sudah follow. Bang, apakah di YouTube-mu ada tutor HTML? Belum ada, Izur ya. Saya ingin sekali bikin konten-konten itu, tapi belum tercapai impiannya ya. Tunggu saja ya. Jadi di-subscribe dulu aja, Anjay Ruli Saputra. Kita bikin div class product image container, di mana gue mau bikin product image containernya itu row, alias horizontal ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan produk image container. Tiba-tiba wibu, tapi nggak apa-apa. I love wibu. Salah, I am a wibu, tapi tidak wibu akut ya. Flex direction-nya apa? Flex direction-nya row ya. Tapi teman-teman jangan ya dek ya, kalau mau row nggak perlu tulis flex direction row. Karena by default settingan pabrik udah flex direction row ya. Jadi nggak perlu ya dek ya. Kalian masukin aja display flex, nanti otomatis langsung keganti ya. Kita ganti kiri, coba kita main kiri ya. Kiri kanan ya. Kiri kanan, kita lihat kiri kanan. Nah, horizontal ya dek ya. Horizontal ya. Habis itu kita coba product image containernya. Ini kita bikin stretch aja nih. Stretch ini apa? Jadi dia tuh, loh, salah. Center aja, center ya. Kita tambahkan nih flex 1, coba bisa nggak ya? Kita coba inspect elemen dulu ya. Mulai ini. Halo Bang Ruli, halo Stop Genestar, halo Farel. Long time no see di live gue. Semoga hidupmu bahagia-bahagia terus teman-teman. Terkhusus Farel ya, my friend. Maksudnya yang lain juga, tenang gue doain yang lain semuanya, aman-aman. Nih teman-teman lihat ya. Flex satunya nggak gerak ya. Coba kalau kita ganti jadi width ya. Gue tuh kadang masih apa ya, kagok-kagok tipis gitu loh, lihat video apa lah, ini bisa width-nya 100% anjir. Iya, aku disebut Bang. Wohoy, tenang, gua sebut satu-satu guys. Bikin apa Bang? Ini bikin website yang pasti, bukan bikin masalah. Ya. Nah ini teman-teman, sudah dikasih width 100 ya. Cuman gua rasa sih pakai flex 1 tuh masa nggak bisa sih ya. Nah ini nih teman-teman lihat ya. Kalau flexnya dibiarin kayak gini, dia jadi row. Tapi kalau misalnya flex direction-nya gua tambahin kolom, kira-kira kiri kanannya atas bawah atau kiri kanan guys? Ada akun HitGap? Ada akun GitHub, Ruli Saputra. Halo Bang, followers baru. Halo Rickno, semoga bermanfaat. Nonton video-video konten gue guys. Viewernya dikit soalnya. Atas bawah, jangan yakin, tapi harus yakin jawaban Anda betul. Ya. Habis itu kita pakai justify content, space between. Nah teman-teman lihat. Container ini, product image container ini tuh width-nya nggak ada. Ya. Kenapa nggak ada? Karena kita tuh pakai ini. Nah, kalau di stretch, nah teman-teman lihat ya. Kalau di stretch ya, dia itu akan jadi apa ya? Dibikin full. Layak apanya? Ininya apa? Width-nya full. Waduh, udah lama nggak join. Halo yo wo. Aku anak mama, gue udah follow Bang, gue baru maba mau belajar juga di konten lu. Wah, thank you banget. Aku anak mama, semoga bermanfaat ya. Nih kita kalau pakai stretch beda ya guys. Kalau pakai center dia ke tengah. Tapi kalau pakai stretch dia tuh di stretch sampai ujung. Nah supaya teksnya ini ke tengah, tinggal kita tambahin apa? Text align center ya. Jadi teksnya tetap tengah. Oke? Berarti kita sudah berhasil nih guys. Sudah bikin layout untuk fotonya ini ya. Ada di kiri dan juga dari kanan. Absen aku Bang? Iya tahu, iya tahu absen. JS Bang, JS nanti ya. Kanan nggak kelihatan.
Nah, untuk Rizal kita kasih ya. Kuping gue agak sakit, ada yang ngomongin gue ya. Thank you sudah share, thank you yang sudah follow. Malam-malam masih rame juga ya. Thank you banget ya guys sudah supportnya. Muah. Oke, ini teksnya udah ada. Tapi ini kayak terlalu jauh ya teksnya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita urusin dulu nanti. Sekarang layoutnya sudah ada kiri sama kanan. Oke, nah tapi kalau lu lihat, ini tuh sebenarnya tuh kayaknya nggak jadi. Gua mau bikinnya itu jadi ada... Bisa sih guys ini? Oh nggak bisa deh. Ditambahin enter gitu ya. Gua tuh maunya nambahin enter gitu. Cuma nantilah. Sip. Setelah itu kita akan cari foto dulu. Carilah foto-foto, tadi ada yang bilang unsplash. Katanya unsplash foto-fotonya pakai BR bang. Nah itu, gua nggak mau pakai BR karena BR kurang bagus. BR sana sama tab BR kurang. Thank you, iya tahu. Ini kalau ada yang kasih bang requirement FD perusahaan gede biasanya apa ya? Bisa layout nih, flexbox gitu-gitu bisa, harus. Kalau ada yang kasih gua gift singa, gua buka baju. Canda buka baju. Enggak ya. Kalau ada yang kasih gua paus, gua pargoy. Murah sekali saya tuh. Nah kita cari ya image-nya ya. Kita cari asal dulu guys. Karena sebenarnya tujuannya kan kita bukan mau bikin fotonya beneran ya. Nah kita lihat dulu. Di sini kiri kanan semangat sampai react bang. Yoi iya tahu thank you. Ya. Ini kiri kanan sudah. Kiri kanan. Nah sekarang gua akan tempelkan image di dua ini. Oke. Image. Udah kuping gua sakit dah. Image di sini. Image SRC, ALT, misalnya image left 1, misalnya. Namanya memang kurang memadai ya, saya lihat ya. Nah ini anjay ini fotonya ya. Image, gede banget maksud gue. Tapi nggak apa-apa, nanti dulu. Tenang, kita cari aset-asetnya dulu. Kita cari image interior ya. Nah ini kan cakep-cakep kayak gini nih, lumayan kan. Tapi ingat jangan diambil ya guys ya, ingat ya. Ingat, jangan diambil ya, harus izin. Ini cuma untuk contoh saja. Bedanya teks align sama Jasip apa bang? Teks align itu untuk teksnya ya, jadi cuman untuk dipakai untuk teks align gitu ya. Bentar guys, gua nggak bisa jawab seluruh komen dulu bentar, gua ngoding dulu ya guys. Ya, ALT ini image right to ini ya. Habis itu kalau udah ini kita tambah yang ini ya. Nah yang ini juga kita tambahkan image ya. Jadi sekarang kita punya 3 image ya. Image right 3. Oke. Sip, sebentar ya guys, pertanyaan-pertanyaannya tolong ditanyakan aja nggak apa-apa, tapi gue balesnya nanti, karena gue lagi ngoding bersama teman-teman ya, karena gue sharing ya. Tapi jangan pergi dulu ya, nanti saya akan jawab. Nah teman-teman, semuanya sudah tampil nih, image-nya nih ya, meledak semua ya. Nah ya, meledak semua nih, ntar, gede banget, meledak mata gue. Nih ada 3 fotonya harusnya, 1, 2, 3-nya kemana ya? Oh nih, bentar. Gak kebaca ini yang ini nih. Image-nya ya. Kita coba dulu ya guys ya. Oh iya, salah ya. Nah ini nih image-nya ya. Ini premium foto katanya. PHP my admin bang. Aduh, ndak lagi ya, ndak pakai PHP my admin ya. Nah teman-teman ya. Sekarang fotonya nih hancur banget ya. Tidak rapi sama sekali. Tapi kita lihat layoutnya kayak gini. Ada yang bisa bantu gue nggak? Kira-kira. Ya. Gimana caranya foto-foto ini gue bikin susunannya dulu. Kiri 2, kanan 1. Pakai apa? Halo Paruli, halo Crux. Unsplash bukannya gratis ya? Oh gratis ya? Gue baru tahu. Dibagi 2 dulu. Pakai grid. H2. Bisa pakai grid? Kiri kanan, pakai grid. Oke, sekarang gue pakai flexbox ya. Betul, display. Betul, 23. Betul. Kirinya kolom. Nah itu, gue butuh jawaban flexbox.
Nah, gimana caranya? Pertama-tama siapkan air mendidih. Bukan masak ya. Jadi pertama image ini yang dua ini kita bungkus dalam satu div. Betul iya tahu ya. Betul Kopiko pakai card, tapi maksudnya ini kita bisa menggunakan namanya kita selubung div-nya dulu satu. Nah, div ini kita bikin jadi kelasnya misalnya produk image kolom misal gitu ya. Namanya agak aneh sih, cuman gua kepikiran itu, tapi nggak apa-apa. Jadi nanti kita akan bikin produk image kolom di dalam produk image container. Jadi produk image container kita tambahin kelas baru, produk image kolom. Displaynya apa? Displaynya flex, habis itu flex directionnya kolom, gitu ya. Hasilnya harusnya ada foto di bawah. Ah, lihat ya. Ada foto di bawah ya. Nah, udah CKP, MNTP, SKL, uhuhuhui, gitu ya. Nah, kalau udah teman-teman, produk image kolomnya udah, sekarang kita akan coba atur di dalamnya, tambahin gap. Kita tambahin gap dulu supaya ada jarak antar satu image dengan image lainnya ya. Bang, kalau indeks HTML sama Python, bentar, gue nih suka ke distract. Thank you banget teman-teman yang sudah share, thank you yang sudah follow, thank you ya. Telah lagi gue jir, iya makanya di accept itu loh, tuh kalender stikernya. Nah ini udah ya. Kalau teman-teman lihat ini layoutnya tuh sudah pas sebenarnya ya. Kiri kanan, tapi apa? Tapi ini itu width sama height-nya gede sekali. Nah, pertama-tama kita akan coba tambahkan height-nya dulu. Height-nya misalnya, gue coba-coba ya, 50 rem ya. Kalau 50 rem ini gini jadi apa ya? Ini kalau di refresh nggak bisa ya. Nah, jadi image-nya itu kita bikin object fit cover. Kalau udah tambah image fit cover, nah, habis itu kita tambahin width. Kemungkinan besar tuh pakai width ya. 10 rem, height-nya 10 rem. Nah, kalau kayak gini agak ngeri ya. Kita senterkan dulu saja ya. Nah, kayak gini ya. Ini kan semua image-nya sama. Nah, tapi yang membedakan adalah ya. Ini kan row space between align item stretch. Stretch ini untuk apa? Supaya dia tuh full. Nah, tapi image-nya kita sudah atur width sama height ya. Pakai rasio. Betul. Kita bisa menggunakan aspek rasio ya. 3/2. Noise. Atau 1/2. Terlalu gede. 8/16. Apa sih harusnya? Bukan gitu nggak sih? 3/2. Bukan 3/2 ya. Tinggal mainin, Bang, menurut Abang, Tailwind, tinggal mainin row sama call-nya aja sih. Gimana kah gitu? A, B, C, D, X, Z, F? Kok nggak bisa ya, guys? Kayak gini-gini ya. Tapi ini kalau pakai aspek rasio juga lucu ya. Tadi ada yang bilang, enak keren pakai main width gak sih? Nah itu, bisa pakai width. Tadi kata A, B, C, D, E, X, Z bisa pakai mainin row sama call. Nah itu gimana? Kira-kira mainin row sama call. Kira-kira gimana? Rasio buat apa? Supaya fotonya ini tuh memiliki perbandingan ya, rasio yang bagus, gepeng gitu. Kontennya dibikin 15%, image-nya dibikin 100%. Mantap. Betul sekali. Sebenarnya pertama-tama image-nya itu kita bisa bikin width-nya itu 100%. Kayak gini kan. Nah ya. Nah setelah 1%, loh, mana yang lain? Image-nya 100%. Habis itu, kontainernya, tadi ada yang bilang, produk image kontainernya dibikin 100%. Nah ini height-nya jangan dibikin 50 rem. Mana image-nya? Kok hilang semua? Bentar ya. Loh.
Flex 1 buat apa bang? Bedanya rem sama PX tuh, rem itu adalah satuan responsif. PX itu yang absolut. Thank you manusia expired sudah menjawab. Flex 1 buat apa? Flex 1 tuh supaya dia ngegrow ya. Ini kan nggak mungkin kayak gini ya. Ini kemana image gue? Kita inspect elemen aja. Kemana kah foto-foto beliau ini? Ketutup kah? Oh, div-nya hilang. Oh, ini nih guys ya. Image di dalam sini tuh hilang. Kocak, kocak ya. Ini kenapa nggak mau ya? Mulai panik. Gue bingung ngasih sarannya, gak lihat HTML-nya. Nih HTML-nya guys. Bantu gue nih. Ini ada div, product image container, habis itu di sini ada kolom, habis itu ada image di sini. Sebenarnya caranya sih sesimpel kayak lu masukin div lagi di sini. Nah, udah deh. Div-nya ada dua kayak gini. Product image kolom sama div-nya ini. Nah, sekarang ukurannya lebih rapi ya, karena width-nya sudah kita atur. Nah, sebenarnya kita bisa atur lagi dengan, tadi kan image-nya kayak gini ya. Ntar. Nah, ini image-nya sudah 100%. Kita tambahin aspek rasio 3/2. Nah, aspek rasio ini sebenarnya gue hitung-hitung doang ya. Gue hitung-hitung doang ini. Jadi sebenarnya ini nih asal benar-benar nyoba aja. Karena gue belum tahu rumus yang paling pas. Oke. Nah, kalau udah, ini kan product image kolom ditambahin gap. Udah kayak gini, habis itu align itemnya stretch ya. Nah, kalau teman-teman lihat align itemsnya stretch ini, bentar ya kita coba ya. Kan center ke tengah ya. Nah, ini masalah dia nggak mau stretch nih ya. Kalau kita pakai contain, oh enggak. Cover, aspek rasio. User yang nggak mau bersusah-susah. Dulu seneng banget belajar HTML, tapi sekarang lebih suka pakai WordPress. Kenapa kah itu? Memang lebih gampang sih pakai WordPress. Tapi seru nggak sih kayak ngoding-ngoding kayak gini? Nggak kangen apa? Ini kita bikin div class. Kelasnya adalah product main image di sini. Oke. Product main image ini akan gua pasang flex 1. Bisa nggak ya? Oh, bisa deh flex 1 ya. Nah, ini flex 1, product image column dibikin flex 1. Nah, habis itu kalau udah dua-duanya flex 1, nih, lihat. Sebenarnya tuh ukurannya sudah stretch tahu. Cuman image-nya aja yang nggak mau ya. Nah, supaya bisa mau kayak gimana? Nah, udah deh ya. Kita tuh belum nentuin tingginya guys ya. Tingginya juga harus kita tentuin. Kayak gini. Nah, kalau udah ditentuin image-nya, hey-nya, maka dia bisa kayak gini. Betul, ditambahin gap. Betul. Lupa, maaf. Thank you banget teman-teman yang sudah bantu jawab. Product image containernya kita tambahin gap ya. Kayak gini ya. Mantap ya. Cek responsif bang. Ini mah nggak responsif kali. Belum apa-apa sudah mau cek responsif bang. Nih. Pasti meledak nih. Mana nih? Masih meledak ini. Belum ditambahin flex wrap gitu-gitu. Belum responsif dong. Belum. Ya. Nanti kita tambahin. Karena responsivitas itu kan juga suatu yang kompleks ya. Kan kita bikinnya kan di web desktop dulu. Oke? Jangan yakin, bang reviewnya nanti. Bukan gak mau susah, sekarang kerjaan build web pakai WordPress lebih set aja. Memang semua, gue mau nanya sih bagi teman-teman yang pakai WordPress, itu kliennya nggak minta web yang se-custom apa gitu, atau web app gitu. Kan kalau setahu gue WordPress kan untuk hal-hal yang web app yang custom kan agak susah ya. Oke, kita nambahin border radius kayak gini. Lihat, menambahkan satu properti aja, bikin websitenya jadi lebih cakep. Bentar, ini gue ganti aspek rasionya dulu ya. 21, 22, waduh. 23, aduh. 21 aja ya, biar nggak terlalu ini. Iya. Kalau width-nya dibikin 90 jadi kurang ya, 100% aja. Wih, telat gabung. Iya nih. Halo, selamat datang teman-teman.
Landing doang, landing page doang, WP mah absen bang. Halo Kot, wah ada Mas Kot Bayu. Sepuh Kot Bayu. Oke. Selamat datang teman-teman. Wah sudah rame, gila gue kaget ya. Bang saya keterima magang di 2 perusahaan, satu paid, satu lagi unpaid. Menurut abang yang unpaid diambil nggak? Saya rasa sih enggak ya kalau misalnya Anda butuh uang. Tapi kalau misalnya dirasa satu perusahaan lagi tuh punya peluang yang jauh lebih besar dan banyak sekali koneksi, ya kalau menurut gue nggak apa-apa sih. Maksudnya kalau lu masih bisa menghidupi diri lu tanpa gaji dari pekerjaannya. Kalau paid sih lebih bagus. Sebenarnya kalau unpaid sih agak sadis ya. Maksudnya kan kita ngoding ya, bukan AP gitu ya. Zue, Bang ada saran nggak harga laptop 5 juta? Boleh di komen ya teman-teman yang lainnya. Saya kurang mengikuti ya pada dasarnya ya. Bentar, nih Flex 1 ini butuh nggak? Ah, masih butuh ya. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman, tanpa menggunakan width pun kita bisa, ini dimatiin ya. Kita matikan ini, width-nya, tapi kita masukin hey aja kayak gini. Nah, nanti kita tuh menambahkan namanya flex basis ya. Flex basis itu adalah flex yang kita tahu itu ukurannya, bentar ya. Nggak berubah. Udah lah, malu. Kayak gini aja. Biasa. Sok-sok iye. Kalian kalau CSS tuh suka ini nggak sih? Suka-suka apa ya? Nyoba-nyoba, abis itu nggak udah ya gitu. Tapi kata pihak sebelah nggak bisa menerima SKS karena saya masih semester 3. Wah, masih semester 3 udah magangnya cepet banget. Flex basis tuh supaya lo mengatur proporsi gitu loh antar satu elemen dengan elemen lainnya. Cuman nih karena permasalahan image sih. Kayaknya image ini perlu diatur lebih baik. Cuman nggak apa-apa sampai sini dulu. Width 100% sama height 100%. Nah, supaya kita bisa ngatur layoutnya lebih rapi, kita lihat dulu nih di sini. Nah, di sini kan ada image. Aduh, ada teks lagi. Ada teks, ada bullet ini, ada teks, ada bullet ini, ada teks, ada bullet ini, gitu ya. Ngoding susah nggak bang? Susah. Yang penting work. Ah, mantap Kot Bayu. Susah. Menurut gue susah tapi seru. Gue follow bang. Thank you pengguna. Oke, kita lanjut dulu. Lanjutnya adalah sebelum kita masuk ke dalam efek-efek tulisan ini, ya, gue akan tambahkan sebuah animasi sederhana. Jadi di mana kalau image-nya ke hover, ya, jadi kalau misalnya image-nya di hover, itu nanti warnanya jadi grayscale. Ya. Maksudnya gimana itu bang? Ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan namanya, kalau nggak salah pseudo selector ya, atau selector aja. Image hover, jadi pada saat di hover nanti warnanya grayscale. Nah, caranya tinggal tambahin filter, habis itu grayscale-nya misalnya 50% nih. Oke? Dengan gini, maka kalau misalnya kursor ini menyentuh image atau gambarnya, ya, maka dia akan jadi grayscale. Kelihatan nggak sih? Nggak terlalu ya. Ya ini kan warnanya kan memang juga agak tidak terlalu berwarna ya. Nah ini kelihatan beda ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Bedanya ya? Gitu. Nama fontnya tuh Noto Sans Mono ya. Noto Sans Mono ya. Noto Sans Mono ya. Kelihatan ya? Bedanya sama hover apa bang? Bedanya sama hover. Kan gue pakai hover ya. Itu bedanya. Habis itu supaya biar lebih smooth bisa pakai transition. Oke. Transitionnya gue kasih all dulu aja sekarang, bodo amat. Ya, jadi semua properti yang berubah akan menambahkan transition. Gue kasih efeknya, lihat. Jadi lebih. Nah, jadi lebih ada delay-nya ya. Itulah kegunaan transition, memberikan efek delay. Gitu. Bang, gambarnya kenapa bisa gitu bentuknya? Karena saya pakai object fit cover. Kalau cover nih dia kalau dikasih ukurannya berapa ya sok atau neng gitu ya langsung gitu. Gitu, oke? Nah, jadi kayak gini guys. Nah, gitu. Semangat guys belajar CSS betul ya. Santuy Kopiko, nggak perlu minta maaf, santuy aja. Oke, Bang, makasih udah ikut bales. Nah, thank you ABCDX Dev ya. Oke, filter aja untuk hover atau scale image. Bisa juga manusia expired. Kalau mau tambah scale, kita tambahkan juga ya. Jadi kalau di hover, dia akan menggede. Akan menggede ya.
Tapi kayaknya gue harus kasih something gap lebih gede ya. Karena ini agak mepet kayak di angkot. Jadi kalau misalnya ditransform, ini kayaknya terlalu gede ya. Gede sekali ya. Nah, kita 105. Jadi ada efek kayak gini. Kalau mau grayscale, ya bisa tambahin grayscale dan juga tambahin transform. Jadi scale-nya jadi gede. Ya 1,05 kayak lebih cakep ya. Kurang pakai scale. Oh, kalau kurang kita bisa menggunakan ini, guys. Translate Y. Minus 10 ya. Minus 10 px harusnya. Nah, kalau kayak gini, maka dia akan naik ke atas. Pakai rotate. Pakai rotate. Berapa bang ambil kelasnya? Kelas apa ya? Gue nggak buka kelas. Belum buka maksudnya. Oke, sip. Lanjut kelamaan ya. Kita udah tambahin image hover dan sebagainya. Sekarang kita akan coba manipulasi gambarnya ini supaya kayak gini nih, guys. Ada teks di bawah kirinya ya. Kalau warnanya bukan grey bisa. Untukmu bisa ya. Kita bisa juga menggunakan tuh saturasi ya, atau kontras nih. Menggunakan kontras ya. Gua nggak tahu nih kalau kontras nih satuannya apa ya. Ada efek nggak sih? Kita coba cari ya di Google ya. Ini GitHub gue. Ntar pada nanya GitHubnya apa. Coba ya. Filter CSS kontras ya. Wah, 174 orang. Selamat datang teman-teman yang baru join ya. Seperti biasa kita ngoding bareng. Kita ngobrol santuy. Nggak perlu pusing. Ngoding pusing tapi seru. Oh ini guys. Kontrasnya itu bisa 1,75. Coba ya. 1,75 ya. Kalau kita tambahin kontras 1,75, kalau di hover, bagaikan filter Instagram. Ya. Need you. Bang, kalau misalnya masukin database dari SQL Yoke ke HTML tuh gimana? Butuh API ya. Hovernya pakai display none, bang. Wah, ini lucu juga nih orang. Katanya pakai display none. Lihat. Hilang ya display none ya. Oke, lanjut. Kelamaan ya. Nah, kalau udah, kita tambahin shadow kali ya. Jadi nanti di gambarnya tuh ada shadow supaya lebih cakep. Nah, gue pakai salah satu website namanya boxshadow.dev. Lu tinggal show aja, lu dapat shadow yang lu mau. Ini mengajarkan tidak baik ya, jadi malas ya. Tapi gue sih demi kecepatan development saja. Makasih bang. Jangan yakin, sama-sama. Telat, iya inisial. Tapi nggak apa-apa. Masih ada waktu ya. Udah nih di hover. Cakep ya, udah di hover. Nah, kalau udah, sekarang sentuhan akhirnya adalah kita tambahin teks di bawahnya ya. Tapi gue nggak suka kontras sih sebenarnya. Jadi boleh nggak gue matiin aja kontrasnya. Jadi kayak image-nya biasa aja kayak gitu. Nah, ada image aja kayak gitu ya. Atau misalnya bisa pakai zoom setahu gue. Nggak ada zoom deh. Bacot. Kita tambahin indeks HTML. Nah, supaya kita bisa menaruh sebuah teks di dalam image ini, dan supaya nggak bikin pusing, semua image kita masukin, kita selubung dalam sebuah div. Oke? Oke, ikutin semuanya. Semua image kita masukkan dalam div ya. Semua image kita masukkan dalam div. Habis itu div-nya ini gua bikin. Nah, div image ini, kan ini ada image, dalamnya div. Image dalam div. Gua bikin kelasnya adalah image container. Gini aja. Oke? Gua tambahin image container. Zoom itu bukannya scale ya? Iya, zoom itu scale. Betul banget, zoom itu scale ya. Zoom bukan scale nggak sih? Zoom itu scale ya? Kenapa gue yang bingung? Halo, selamat datang teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita tambahin image container. Nah, gini guys, supaya kita bisa menambahkan teks di sebelah kiri bawah, kayak gini, sebelah kiri bawah ada teks, itu teman-teman harus menerapkan yang salah satunya namanya adalah position absolute. Position absolute-nya apa? CSS routing. Jadi intinya gini, kalian kan pernah pakai Microsoft Word ya? Yang Microsoft Word yang lu masukin image, tapi lu nggak bisa gerak-gerak. Tapi pada saat lu pilih image-nya, lu atur position-nya misalnya di float left, habis itu lu bisa gerak gitu, gerakin secara bebas. Gitu.
Nah, sama halnya dengan position, absolute, relatif, dan sebagainya gitu. Nah, supaya bisa kita menaruh elemen di dalam child-nya dan dia tanda kutip seperti menimpa image-nya, itu teman-teman bisa menggunakan namanya position absolute. Intinya adalah div elemennya atau elemen parent-nya yang wrapper-nya itu, kontainernya itu harus relatif. Habis itu nanti di dalamnya baru kita pakai absolute. Jadi parent-nya atau wrapper-nya itu relatif. Anaknya, child-nya itu absolute. Sobat W3 School, betul sekali. Gitu. Nah, gimana penerapannya, Bang? Lu kasih gua hal-hal yang abstrak. Iya, sabar. Gitu ya. Teman-teman bisa bikin image container dulu. Image containernya itu adalah position relatif. Nah, kalau udah di dalam image container, kita bisa menaruh sebuah paragraf atau span ya. Mungkin span dulu kali ya. Span atau paragraf, mungkin paragraf deh. Nah, di paragraf ini gua masukin positionnya absolute. Ya. Position absolute. Absolute revo ya. Absolute revo ya. Biar sama-sama di dimensi yang sama antara parent dan child, kata manusia expired. Mungkin penjelasannya bisa kayak gitu juga. Misalnya tes 1 di sini. Gua tambah di sini tes 2 ya. Oke, sudah tes 1, tes 2 kita lihat. Nah, bentar. Nah, teman-teman lihat. Sudah ada teksnya. Tapi teksnya itu absolute. Dan absolute revo itu maksudnya apa, Bang? Maksudnya ini tuh, ya, lihat. Teksnya itu tuh sudah absolute tapi kita nggak define, kita nggak taruh posisinya di mana. Misalnya mau bottomnya 0. Maka teman-teman lihat, kalau kita masukin bottom 0, maka di dalam div container itu bottom 0 ya dia akan ke bawah gitu. Kalau lu mau agak kiri dikit bisa pakai padding gini. Misalnya padding left tambahin 8px gitu. Nah, dia akan ke kiri. Kan warnanya nggak kontras, kasih warna putih. Jadi lebih kontras. Gitu. Jelasin padding sama reading. Teksnya ikut gerak, Bang, bentar ya. Cara nentuin harga jasa buat website untuk first customer. Tadi ada yang bilang padding. Jadi padding itu adalah ukuran atau space di dalam kotak. Kalau margin itu adalah space di luar kotaknya. Jadi kalau misalnya kayak gini, margin tuh ya kita anggap. Margin tuh di luar gambar ini. Tapi kalau padding itu di dalam sini. Gitu. Ulang dari mana ini, Syal? Gila, masa dari awal. Thank you banget teman-teman yang sudah follow. Selamat datang yang baru join di live TikTok gue. Live malam-malam tapi seru. Tag kasih border agak nyari sama image warna putih. Ya, bentar ya. Setelah udah teman-teman, paragraf ini nih gua rasa nggak bisa kayak gini aja ya. Kita perlu kasih background color ya. Background colornya white. Nah, teman-teman lihat ya. Background colornya white, abis itu di sini black misalnya. Nah, kalau kita lihat, kita sudah bisa menambahkan semacam teks gitu. Abis itu kayaknya bisa pakai border radius deh. Ya. Border radiusnya 8px misalnya. Nah, bisa kayak gini. Tapi berarti kita nggak bisa lagi pakai padding left. Karena kalau padding left, lu lihat. Ini nih space di dalam elemen tersebut. Sedangkan kita mau ini pecah. Tidak dalam elemen tersebut. Jadi leftnya bisa kita, gini bisa nggak ya? Nah, leftnya bisa kayak gini guys. Jadi biar paddingnya bisa kita bikin lebih. Nah, gitu ya. Itu bahasa apa, Bang? Ini HTML, CSS ya. Ini ada rekamannya dan mungkin gue akan upload. Gue akan upload sih di YouTube nanti. Tapi nanti, gue selalu stuck di class-nya masih nggak ngerti. Gimana Bang Jack? Kayaknya akan di-upload. Tapi kalau misalnya tiba-tiba sepi, gue nggak upload. Nah, lu kerja di mana Bang? Di Traveloka. Udah nih teksnya ya. Nah, habis itu kan tadi ada yang bilang, Bang, ininya juga gerak Bang. Nah, itu berarti hovernya itu bukan di image. Tapi yang di hover adalah si image container. Jadi di image containernya, bisa nggak ya? Coba ya, image container ya. Jadi image containernya kita hover. Ah, bisa nih image containernya kita hover. Dan transitionnya kita ubah, kita pindah nih. Kan tadi image. Supaya smooth,
sama kontainer-kontainernya. Gitu ya. CSS bersarang, betul, nested CSS ya. Gitu ya. Nah, kalau udah belum selesai guys. Di sini kita juga harus tambahin image container. Di mana P-nya adalah test3. Udah deh. Ya. Jadi inget guys, kelas itu tuh satu elemen tuh bisa punya lebih dari satu kelas. Jadi ini produk main image, habis itu dia juga punya kelas image container. Nah, image container itu stylingnya apa? Posisinya relatif, transitionnya ada, dan paragrafnya memiliki posisi absolut. Oh, mohon maaf tidak boleh sharing gaji ya guys, yang pasti tidak gede-gede amat ya. Gak main game lagi bang, pernah kemarin main game, tapi nggak terlalu rame nontonnya. Mainkan Parallax bang, waduh anjir serem banget. Kerja di bagian apa? Software engineer web. Iya jangan bahas gaji lah, nggak enak bahas gaji. 3 digit itu guys, nggak ada 3 digit. Kalau 3 digit aku nggak live ya, sudah berfoya-foya. Kelihatan gampang kalau dibaca. Bang saya stres sekarang kerjanya bikin frontend buat kontrol robot dari jauh. Wih, stop gonna start. Dulu kayaknya lu back end deh. Sekarang front end, gila gokil. 2 digit nggak bang? Waduh nggak boleh. Gua teman kantornya. Inisial lu teman kantor gue? 2 digit nggak bang? Nggak boleh nanya gaji. Lulusan jurusan apa? Informatika, computer science. Ya. Kalau udah nih, kalau gua rasa nih ya, satu hal yang gua agak ganggu nih adalah teksnya nih nggak ke bawah ya. Tadi ada yang bilang make bentar ya. Lah kayak gini aja lah digedein. Nah, digedein aja. Jadi dia ke bawah. Karena kalau nggak pakai balance, lihat. Nah, lihat. Nggak cakep. Ya. Ketinggalan saya bang, gimana balik bikin bilik kolom rapih. Itu, alihin topik aja bang, biar nggak ada nanya-nanya tentang gaji. Gitu ya. Ingat guys, text wrap balance itu sangat penting. Lihat, ini tanpa text wrap balance. Ya. Lu pakai text wrap balance. Ada yang bilang pakai line height. Memang kenapa dengan line height-nya ini? 20 px gini kah? Wow. Memang terlalu pendek ya line height-nya. Ya bisa kayak gini. Tapi kayaknya kalau nggak ada line height-nya juga aman bang. Aman. Oh tadi itu maksudnya pakai line height, habis itu font size-nya 1 rem aja gitu. Enggak juga ya. 2 rem sama aja. 3 aja lah, mantap dah. Kayak gini. View-nya bisa mobile, belum responsif. Nah, sebenarnya ini kan kita sudah live sering banget ya. Maksudnya ngerjain kayak gini-gini. Nah, gue punya semacam komen gue tenggelam anjir David di sini. David di sini. Mas kadang pakai ChatGPT nggak di kerjaan. Pakai. Untung lu bilang David di sini komennya ke tenggelamnya, jadi saya bisa baca ya. Info fontnya masih. Ini namanya Noto Sans Mono. Pakai Flutter nggak bang? Nggak. Bang perbandingan antara RAM sama... Perbandingannya gue nggak tahu ya antara RAM sama PX. Tapi PX itu absolute pixel ya. Jadi satuannya. Bisa React.js nggak bang? Bisa Iceberry. Itu yang gue pelajarin tiap hari. Yang gue pakai maksudnya tiap hari. Jurusan komputernya ada matematikanya bang? Ada matematikanya pasti bang Jack ya. Udah guys, kita sudah berhasil bikin 3 section. Informasi utama, informasi exclusive collection, dan juga foto-foto yang cakep ini dengan beserta efek yang kalian bisa atur sendiri. 1 RAM itu 16 px ngikut default browser. Nah itu ada yang sudah kasih tau Kuro. Web statis HTML CSS kah itu bang? What a why iya. Absolut apa bang? Absolut tuh pasti ya. Jadi kayak satuan, bukan satuan, px tuh satuan yang tidak responsif lah. Simpelnya kayak gitu. Semua di YouTube nggak bang? Enggak, semua nggak. Pakai AOS. Nanti kita akan bikin AOS sendiri ya. RAM itu relatif terhadap ukuran font, sedangkan PX fix. Bang, tutor ngoding di Mac. Ini. Saya ngudol ngoding di Mac-nya. Bang, boleh bang, kapan-kapan buat responsif, boleh. Kita coba cari aja RAM itu apa. Gue juga sering pakai RAM ya. Cuman kadang tidak mendalami sampai dalam sekali ya. Setahu gue tuh RAM tuh ya
ukuran responsif yang mengikuti dokumen web. Bentar guys. Tenggelam. Apanya yang tenggelam? Yang kemarin gak jadi di-up, gue lupa. Iya memang bisa karena pakai Fit. Linux buat ngoding bang, Nih RAM. Nah, which are relative to the root elements font size, offering a consistent approach to font sizing and spacing across your UI. Jadi dia ini adalah which are, dia tuh relatif terhadap root elements dari font size. Jadi kalau misalnya root element font size-nya berapa, dia akan ngikutin RAM-nya kayak gitu. The differences between RAM dan EM. Jadi RAM itu adalah a unit of measurement that represent of satuan unit ukuran yang merepresentasi ukuran font dari elemen root atau elemen akar. This mean jadi satu RAM itu equals dengan font size of the HTML element. Yang biasa tuh most browser tuh punya default 16px. Jadi satu RAM tuh bisa aja 16px. Gitu. Bang tuh monitormu berdiri apa gimana? Vertikal ya. Thank you banget teman-teman yang follow. Coba integrasi dengan GraphQL. Nggak mungkin malam ini ya Mastery ya. Mastery itu kayaknya ini deh. Hero-nya League of Legends ya. Nah bedanya apa? Kalau RAM itu... kalau EM itu relative to the font size of their own element. Not the root. Jadi kalau misalnya... EM itu sesuai dengan parent-nya ya. Nah kalau misalnya inner list-nya tuh 70% of the size of it. Jadi intinya tuh EM tuh ngikutin si parent-nya. Kalau RAM itu ngikutin si root. Dari satuan value font size pada browser. Jadi dia bukan lihat ukuran dari window-nya segede apa. Tapi RAM itu dilihat dari font size pada browser tersebut. Bang, coba pakai React.js dong bang. Gua pernah live React.js, nggak terlalu rame. Mumpung rame sekalian jualan bang. Boleh nggak nih gue jualan nih? Tapi tenang guys ya. Sampai ngobrol-ngobrol ya, tenang aja. Gua nggak jualan doang ya. Tapi gua sekarang jualannya nggak buku doang, guys. Bentar, sebelum buku. Kalau lu lihat ya, gua tuh sekarang selain jualan buku, gua juga jualan snack. Tapi ini buku. Sesi bincang-bincang kah, Bang? Iya, sambil kita nyari-nyari di Google. Kayak RAM VSM kan akhirnya kita bahas bareng dan cukup menjelaskan ya, sebenarnya RAM itu tuh lihat dari font size dari root element. Gitu. Alamak, katain mah, iya nih demi menyambung hidup ya guys. Ya. Gak apa-apa ya. Keren amat udah jualan. Bagian homepage gimana codingannya? Boleh. Snacknya di mana bang? Sudah habis. Bang diskon kok 100 Rp. Diskon kok 100 Rp. Kan itu kan dari tokonya. Apa salah gue? Kan gue cuma ngikut aja bang. Ini main page nih codingannya. Nanti codingannya gue share di GitHub kok guys ya. Gedein lah orangnya. Oh ya boleh. Nih lu lihat nih muka gue. Muka gue yang tampan dan berani. Cara buat div bisa blur backgroundnya gimana? Memang gue bikin blur background ya divnya? Enggak sih. Tapi bisa pakai filter blur sih. Bagi link GitHub. Boleh. Kalau itu maumu. Cari aja di Google. Cari aja di GitHub. Ruli Saputra 15, interior, landing page. Jangan lupa star ya. Bisa backend? Bisa. Node.js backend atau Express bisa. Kalau kalian mau beli buku yang dari basic banget, ini ya gue kasih tau ya. Ini basic banget bukunya yang gue jual itu. Jadi kalau kalian sudah punya pengalaman dalam hal ngoding, gue rasa kalau mau beli iseng-iseng boleh. Tapi ini dikhususkan untuk teman-teman yang baru banget mau belajar ngoding. Atau penasaran aja soal ngoding, bisa aja beli bukunya. Bang, aktifin opsi code-nya bang. Oh, COD. Ini bisa aktifin COD, gue baru tahu. Nah sama, selain itu gue juga jual apa ya? Ada jual Mujigae Wonhei. Ya. Snack-snack lucu ya. Gue masih tahap front-end, silakan. Ada Mujigae Wonhei Tteokbokki Snack Cream. Itu gue sering beli. Cuman gue nggak ngestok gitu. Itu tuh sebenarnya gak ada yang beli tahu. Ardian kan kayak kelihatan banyak gitu ya, kayak banyak yang beli. Itu tuh sebenarnya orang lain yang beli tapi kayak masuk aja gitu.
Jadi kayaknya gue kemarin lihat di toko nggak ada yang beli buku. Mati opsi COD-nya. Iya, nggak ada COD sih. Dan gue nggak aktifin juga sih ternyata. Bang, biar bisa belajar terstruktur. Ah, mantap sekali. Di roadmap.sh. Review dikit bang, materi apa aja? Kalau buku, bentar. Ini gue review ya. 2 buku ya. Buku yang kuning sama buku yang... nih. Kalau buku yang ini bukunya tuh umum banget. Ngelek ya? Kalau ini bukunya ngelek banget, salah ya. Kalau ini bukunya umum banget. Sangat umum menjelaskan mengenai React Native dan bla bla bla, tapi nggak sampai ngoding. Nah ini bukunya ini nih. Buku ini nih yang jelasin hal yang sangat basic. Jadi kalau kalian mau belajar dari awal banget tentang apa terminologi, jargon-jargon, bisa dari sini. Nah satu lagi buku yang gue jual warna kuning, itu tuh buku yang isinya tuh HTML, CSS, basic, dari awal sampai akhir, plus PHP. Gitu. Info template gratis untuk animasi card dan kawan-kawan untuk mempercantik web info mas. Wah gua nggak ada itu. Bang kalau kasih efek animasi pakai apa kira-kira Node.js? Gua pakai CSS, tapi bisa pakai Framer Motion. Buku Habit juga bagus sih. Kalau kalian mau lihat, tapi sebenarnya gue bukan mau jualan ini doang sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa lah. Nggak lah. Tapi gue lagi, kalian tau nggak sih, gue lagi kerjasama dengan salah satu kelas. Ya guys, ini salah satu kelas yang gue kerja sama bareng. Dan gue baru tahu ya, ternyata kelas ini tuh gue pernah tahu dari dulu. Cuman tiba-tiba ada yang ajak kerja sama. Dan Pak Sandika Galih yang merekomendasikan kelas ini. Lanjut gak sih bang? Udah selesai nih. Waktu itu udah mau masuk dulu. Oh. Bang, framework CSS yang bagus apa bang? CSS framework yang bagus, Tailwind bagus, Next UI bagus, Shadan CN juga bagus. Ini khusus JavaScript nih. Ini semua JavaScript ini. Nah, habis tuh ya, ini yang keren nih guys. Kan 880 ya, lu make kode promo gua. Full stack, Ruli nih ya. Jadi 700. Mau bayar COD, please diaktifkan. Aduh, nanti ya. Kadang yang gitu Bang Jack, gue juga lagi belajar bahasa baru. Namanya Rust tuh. Itu susah banget sampai di kepala gue tuh. Aduh, susah banget ngertinya gitu. Tapi memang itu proses sih. Dan gue yakin kalau kita belajar terus kayak bisa deh. Maunya yang gratis. Oh ya udah, kalau gitu jangan yang ini, cari yang lain. Kan gue cuma mau kasih aja gue lagi kerja sama ya. Full stack Ruli. Gue baru gak pernah kebayang gue kerjasama gitu. Iya, Rust tuh bagus katanya. Rust itu tuh performan, abis itu pengaturan apa ya? Pengaturan memorinya juga cakep banget. Benar-benar lebih kompleks lah daripada JavaScript. Abis itu gue kayak merasa, inilah saat yang tepat untuk belajar hal baru. Permanen kak? Iya nih permanen nih. Lu beli sekali untuk selamanya sampai akhir hayat ya. Yang prospeknya bagus tuh bisnis sih. Kalau software engineer gue nggak tahu gimana sampai kapan gitu. Goleng tuh kayaknya lumayan masih berkembang. Bang, apakah perusahaan juga nyari orang yang memiliki kemampuan IT tapi nggak sesuai jurusan? Ah, cari sih ya. Iya, Codpolitan. Kelas full stack dari Codpolitan. Terkenal bukan sih Codpolitan tuh guys? Gue fokusin front end, Pi. Di kantor gue dulu ada yang nggak jurusan IT tapi dia bisa masuk. Jadi tergantung orangnya sih sebenarnya. Tapi memang kalau kuliah IT itu dipermudah aja gitu. Kayak orang percaya bahwa lu mungkin bisa ngoding gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan. Mending belajar Rust atau Go. Kalau mau ke industri, Go. Kalau Rust itu, gue nggak tahu di Indo tuh banyak yang pakai Rust nggak ya? Mobil Rust gue tahu. Ternak lele adalah solusi, betul. JavaScript tuh garbage collector-nya meledak. Iya, Kuru. Karena terlalu otomatis, garbage collector-nya kita nggak bisa atur banget ya. Tapi JavaScript itu tuh versatile banget. Lu nggak bisa memungkiri di balik performance dia nggak jelek-jelek banget sih menurut gue. Cuma ada yang lebih bagus. Bapak gue dari dulu gagal terus belum nemu jalannya buat profit bang, asli. Kayaknya susah ya ternak lele. Ruby kayaknya back end deh. Asneso. Tadi tuh ada yang nanya apa ke gue? Nggak ada yang nanya ya. Python buat back end
bagus, lumayan bagus. Guys, sebenarnya gue tuh mau live cuman bentar aja ya, karena besok kerja. Kalian ada pertanyaan lagi nggak? PHP gimana bang? Masih banyak kepake di perusahaan nggak? Pemerintah masih pakai, perusahaan gue jarang lihat. Movie kawan gue full stack, tapi dia gak psikolog, tapi dia ambil bootcamp hektif, kerja remote, sekarang full stack. Nah itu. Kalau bootcamp, kalau gue pribadi bootcamp, ini nggak di-endorse, tapi gue pernah kerja di Hektif, jadi kayak gue rekomendasikan Hektif. Tapi kalau Hektif mau endorse gue, mau banget gue. karena gue semua kita ngadu ngoding, anjay. Bang, buat anak bisnis digital belajar apa dulu bang? Mana tahu saya, Ali. Masih Facebook aja masih banyak yang pakai PHP. Oh, tuh ada yang bilang, Kuro bilang, Mas Facebook aja masih ada yang banyak pakai PHP. Gue pernah denger sih Facebook backendnya masih PHP. Masuk ya. Kalau nggak kuliah bisa kerja IT nggak bang? Modal skill doang. Bisa Iceberry. Lu bisa belajar sendiri, abis itu lu banyak sharing-sharing di LinkedIn mungkin, atau lu bisa ambil bootcamp, banyak jalur kalau lu memang suka ngoding. Bedanya etalase 1 sama 2 apa bang? Etalase. Bukunya. Yang ini bukunya basic banget. Nggak ada ngodingnya. Kalau lu mau belajar kayak mengenal ngoding. Tapi kalau satu lagi yang kuning, itu sudah masuk ngoding. PHP itu sebenarnya nggak gampang dibobol tau, Pi. Menurut gue yang gampang dibobol itu tuh bukan PHP-nya, tapi cara implementasinya. Gitu. Sebenarnya pada dasarnya, kayak bahasa-bahasa pengembangan back-end tuh harusnya tuh nggak gampang dibobol. Cuman kita yang harus lebih pintar implementasinya. Gak tau sih yang lain setuju atau enggak. Jadi menurut gue PHP itu kenapa sering dibully? Karena orang-orang implementasi PHP-nya kurang oke. Gitu. Yo, belajar bahasa Inggris dengan mudah tuh nggak ada. Menurut gue. Ya, menurut gue nggak ada. Karena bahasa Inggris, kalau gue sendiri, personally, belajar bahasa Inggris itu susah. Jadi caranya gimana? Apa ya? Ya nonton, ikut kelas, les, bimbel gitu. Jadi gue rasa sih itu sih kunciannya. Belajar terus. Guys, sudah malam ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani. Yang belum follow, boleh follow. Sekali lagi, thank you banget yang sudah meramaikan malam hari ini. Gue baru kali ini ketemu banyak viewers baru. Kayak Kuro, Iceberry. I cannot speak English. Ada Pi, thank you banget Bang Jack. Iya tahu, Yo, Movie. Movie mah penonton lama ya, memang mantap. Ardian gue juga jarang lihat. Rizky, Iqbal Bilek, Inisial, Ale, nggak hafalan. Ada Master Yi, gitu ya. Jadi thank you banget teman-teman yang sudah menemani malam ini. Gue bang, Lopez gift, nggak mau bye-bye. Aduh, sering-sering live bang. Diusahakan ya Iceberry, di-follow dulu aja dan nontonin konten-konten gue ya. Tolong banget bantuannya ya guys. Biar apa ya, nggak apa-apa gitu aja. Dan thank you banget sekali lagi yang sudah menemani gue malam ini. Sehat-sehat terus semuanya ya. Ada yang bisa gue sebut lagi? Please ayo tuh nanti gue up YouTube mungkin. Baru beberapa hari nonton lu bang. Wah, thank you Ardian ya. Terlalu mamekan. Siapa bang? Siapa apanya? Oke. Thank you semuanya. Sampai jumpa di mungkin hari Kamis atau hari apa. Nanti gue kabarin. Kapan gue live lagi. Ya, jadi follow dulu aja biar gak ketinggalan. GGH, gue bang. Thank you GGH. Jo, Enma, Init dulu. Enma. Ya, Enma penonton setia. Thank you banget ya Enma. Bye guys, gue end dulu ya. Follow biar gak ketinggalan. Bye, thank you.